mempunyai keyakinan yang bertentangan dengan agama Islam karena dipengaruhi oleh orang lain. Di antara tadi yang disebutkan sebabnya adalah karena misalnya dihipnotis misalnya, dihipnotis. Nah, ini hakikat hipnotis ini seperti apa? Apakah ketika seseorang itu dia ketika dihipnotis itu kemudian dia hilang kesadaran, tidak bisa memilih, dia harus mengikuti itu tadi, artinya dia sehingga menjadi kehilangan tamyiz, sama seperti orang yang gila, sama seperti orang yang ngelindur, sama seperti orang yang apa, itu nanti hakikat hipnotisnya. Maka kalau hakikat hipnotisnya itu dia kehilangan tamyiz, dia kehilangan akalnya, dia dalam keadaan tidak bisa memilih, ya, tidak bisa memilih, ya, maka ketika itu dia ghairu mukallaf ketika itu, sama seperti syatahatul auliya, ya, sama seperti keadaan orang yang melindur. Orang melindur tapi mengucapkan ucapan-ucapan yang menjadikan dia kafir, maka tidak menjadi kafir dan juga tidak bisa dihukumi haram karena itu bukan pilihan dia. Tetapi kalau dipengaruhi dengan pikiran, artinya dengan omongan, dengan diberikan dalil-dalil sama orientalis ini tadi, dan dipengaruhi cara berpikirnya dan lain sebagainya, maka haram. Karena kewajiban ketika dia mendapatkan pengaruh dari orang lain kemudian muncul syubhat-syubhat di kepalanya, kewajiban dia adalah mendatangi para ulama untuk menghilangkan syubhat yang ada di kepalanya. Itu kewajiban dia. Nah, kemudian kedua tadi terkait dengan sujud bendera, ya. Oke, sujud itu adalah wad'ul jabhah. Nah, wad'ul jabhah ini tadi, kalau tujuannya untuk mengagungkan, mau itu bendera, termasuk yang disinggung juga oleh Syekh Buti di dalam kitabnya Hada Walidi, ya, itu banyak anak-anak sekarang kalau salaman, ya, itu bukan dicium tangan yang disalami itu tadi, tetapi batuknya ditaruh. Itu termasuk ta'zim yang haram. Itu disebutkan oleh Syekh Buti di dalam kitab Hada Walidi. Itu diantara yang sangat beliau ingkari, dan orang tuanya beliau juga Syekh Mullah Ramadan Al-Buti itu juga sangat mengingkari hal tersebut karena itu haram. Demikian juga rukuk, kalau dia salaman itu rukuknya dia rukuk untuk takdim, dan rukuknya sampai sampai sama dengan rukuknya sholat, bukan untuk ngambil tangan, maka itu juga haram. Antum sering melihat bagaimana Syekh Hasan itu selalu mengingkari orang yang salaman tapi dia sambil merunduk, padahal itu merunduknya belum sampai hadur ruku'. Nah, kalau sudah sampai hadur ruku' dan tujuan ruku' dia itu adalah ta'zim, maka haram. Tapi tidak, tujuan rukuknya untuk mengambil tangan, tujuan rukuknya supaya karena tangannya di bawah, atau karena tidak mau merasa kurang ajar kalau misalnya tangannya itu ditarik-tarik orang itu tadi, maka kita yang mendatangi tangan itu tadi bukan untuk rukuk ta'zim, maka tadi meletakkan jidat di bendera itu tadi, itu juga termasuk yang haram, tapi tidak menjadikan orang kafir. Kenapa? Karena itu termasuk definisi sujud itu tadi. Termasuk jadi cukup dicium. Nah, kalau mencium boleh, tapi kalau ditaruh di jidat, ya, yang Al-Fakir hafal, yang Al-Fakir tahu bahwasanya wad'ul jabhah ya ala sabilit ta'zim, meletakkan jidat di atas sesuatu untuk ta'zim, itu hukumnya haram. Hukumnya haram, dan itu walaupun bukan surah sujud. Nanti para asatid bisa mengoreksi Al-Fakir kalau menemukan ibarah-ibarah yang membolehkan dan lain sebagainya. Nah, ini hormat bendera atau sujud bendera? Pas mencium dan misalnya kita itu ada ajang lomba kan, misalnya
Kalau nempelnya tidak sengaja tidak masalah. Kalau misalnya dia lagi nyium tiba-tiba ketiup angin ininya nempel, tidak masalah. Itu namanya dia tidak sengaja. Tapi dia pengen mengagungkan bendera ini dengan meletakkan bendera itu di jidatnya. Nah itu kalau tujuannya itu meletakkan di jidat, artinya dia mengagungkan dengan meletakkan di jidat. Berbeda kalau dia pengen mencium dengan diletakkan di muka, tidak ada hubungannya sama jidat sebenarnya. Tapi jidat apa? Termasuk di dalam muka ketika itu. Artinya tidak ada niat sujud di situ. Tidak ada tujuan sujud. Artinya menempelnya bendera ketika itu di jidat bukan tujuan untuk mengagungkan dengan meletakkan jidat kita di bendera tersebut. Maka itu tidak haram. Tetapi kalau dengan diletakkan di jidat, diletakkan di jidat secara sengaja dengan tujuan untuk mengagungkan bendera tersebut, berdasarkan definisi sujud wat'ul jabhah, mujarrad wat'ul jabhah, yaitu hanya berdasarkan definisi bahwasanya sujud itu adalah sekedar meletakkan jidat, maka itu termasuk haram. Tapi kalau kita mau ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya sujud itu tadi harus ada inhina, harus ada bentuk merunduk, harus ada intikas, maka itu tidak termasuk di dalam definisi. Tapi apa yang kita lihat di dalam beberapa tafri'at al-fiqhiyah, ya, furu-furu fikih, masalah-masalah fikih dalam masalah tersebut itu termasuk yang dikatakan haram. Nanti kita lihat kalau misalnya ada khilaf atau apa, wallahu alam. Tapi selama ini yang saya tahu seperti itu. Nah, kalau ditaruh di jidat dia ana tidak tahu kalau untuk Al-Quran apakah ada nasnya, tapi zahirnya sama. Karena apa? Karena sama seperti walidan dan apa? Walidan dan sujud habis sholat yang tidak ada sebabnya dan lain sebagainya. Tapi nanti kita lihat lagi, kita coba cari lagi nususnya yang lebih jelasnya lagi. Nah, nanti kita cek lagi. Kemudian selanjutnya apa lagi tadi? Oke, ucapan agama lain. Nah, ucapan ini tadi, ya salam itu tadi setelah di awal pidato para pejabat-pejabat, maka untuk menghukumi apakah itu menjadikan dia kafir apa enggak, pertama itu ucapan identik dengan agama tertentu. Oke, maka sama dengan apa? Dengan menggunakan pakaian orang kafir. Karena identik dengan agama tersebut. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, maknanya apa? Maknanya apa? Maka kadang-kadang orang mengucapkan itu dia tidak tahu maknanya sebenarnya. Tapi selama itu adalah identik dengan agama tertentu, selama itu adalah identik dengan agama tertentu, berbeda dengan beberapa terjemahan mungkin tidak identik, tetapi kalau dia identik dengan agama tertentu, maka sama dengan apa yang dikatakan para ulama terkait menggunakan pernak-pernik yang identik dengan orang kafir. Kalau niatnya meridhoi agama tersebut, niatnya meridhoi agama tersebut, atau ada kecondongan terhadap agama tersebut, atau tahawunan bil Islam, atau dia meremehkan agama Islam, maka hukumnya juga menjadikan dia murtad ketika itu, menjadikan dia murtad. Akan tetapi apabila tidak ada makna-makna tersebut, maka kalau itu adalah mempunyai makna yang haram dan dia itu kan bahasa ya. Apa sih itu yang beda itu apa? Kayak ada tante gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Kita sebenarnya tidak tahu maknanya. Shalom dan lain sebagainya. Itu kan Santi atau apa ya? Orang ngerti aku malahan. Itu apa maknanya gitu loh. Apakah itu tadi bahasa suatu negara, suatu bahasa, atau dia identik dengan agama tersebut. Ini juga masalah identik
dengan agama itu menjadi pertanyaan, karena kita tidak bisa menghukumi ujuk-ujuk seperti itu. Kita kan di dalam menghukumi harus didasari atas tasawur yang benar, harus didasari atas deskripsi yang benar terhadap apa yang mau kita hukumi. Karena al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu ya tergantung deskripsinya di otak kita. Maka sebelum kita hukumi, kita perlu deskripsi yang jelas tentang maknanya, tentang bahasa itu apakah digunakan juga oleh orang-orang yang selain agama tersebut tetapi berbahasa dengan bahasa yang sama, misalnya berbahasa dengan bahasa yang sama dan lain sebagainya, kita tidak tahu kan, seperti itu. Kayak misalnya salam, kalau kita ke negara Arab, kita menemukan bahwasanya orang kafirnya juga assalamualaikum, karena bahasanya Arab, karena bahasa mereka juga Arab. Mereka tidak berubah menjadi salam dan lain sebagainya, tidak bilang salam sejahtera juga, kan gitu. Mereka juga bilang assalamualaikum, mereka bahasanya Arab, kan seperti itu. Berarti kan itu apa? Walaupun tidak ditambahi warahmatullah, kan gitu. Tapi kan ada assalamualaikum. Maka itu tadi, apakah kata yang digunakan itu tadi sekedar bahasa, digunakan oleh agama tersebut dan selain agama tersebut selama bahasanya sama atau tidak? Itu untuk menghukumi apakah itu identik dengan agama tersebut atau tidak. Tetapi selama di Indonesia ini kita lihat itu adalah salam-salam agama tertentu, kan seperti itu. Zahirnya itu adalah identik dengan agama tertentu, maka niatnya sama dengan menggunakan pernak-pernik agama orang lain. Haram ya, haramnya haram. Nah, haramnya haram. Kufurnya ini tadi tergantung ada niat ridho dengan agama tersebut atau apakah ada mail, ada mail ataupun ada tahawun, peremehan terhadap agama Islam. Nah, itu wallahu a'lam. Ada lagi tadi? Udah itu. Nah.